Dalam pertempuran, setelah menghadapi pusaka Giri dan Cirebon yang bisa mengeluarkan tikus dan lebah, giliran peti dari Palembang yang dibuka, yang seketika mengeluarkan suara gemuruh. Hujan serta badai yang melanda Majapahit dan membuat pasukan Majapahit berlarian ketakutan. Barisan santri dikisahkan memperoleh kemenangan besar. Pusaka-pusaka Majapahit diangkut ke Demak setelah selama 40 hari ditempatkan di Giri Kedahatan. Adipati Terung yang tidak lain adalah mertua Raden Ja'far Shottik dikisahkan ikut dibawa ke Demak. Menurut cerita tutur yang disusun Tuan Bigiaud dalam Literature of Java tahun 1967 sampai 1980, naskah Tedak Pusponegaran dan dikisahkan pula dalam Serat Kandaning Ringgit Purwaning Ringgit Purwa, sisa kekuatan Majapahit yang terpukul mundur melawan orang-orang Islam itu bertahan di Sengguruh sebelah selatan Malang di bawah pimpinan Raden Pramana, anak Patih Mahadura dari Majapahit. Namun anak Adipati Terung, Arya Terung, dengan memimpin pasukan Demak menyerbu Sengguruh dan berhasil menghalau Raden Pramana beserta sisa kekuatannya dan keluar dari Sengguruh. Arya Terung kemudian diangkat oleh Sultan Demak menjadi Adipati Sengguruh dan adiknya yang bernama Arya Balitar diangkat menjadi Adipati Blitar. Kedua wilayah itu dijadikan wilayah bawahan Demak. Sisa kekuatan Majapahit yang tersingkir dari Sengguruh itu dituturkan masih bertahan cukup lama di kaki pegunungan Tengger, Semeru, di daerah Malang, sebelah timur. Dalam kekuasaan anak-anak Patih Mahudara, yakni Adipati Dengkol dan saudaranya yang menjadi penguasa Pasuruan, Menak Supetak. Sejarah Banten melukiskan perang antara Laskar Demak dengan pasukan Majapahit itu bertepatan dengan perkawinan Sultan Banten Hasanuddin dengan putri Sultan Trenggana dari Demak. Namun, Husain Jaya Diningrat menyatakan bahwa kisah perkawinan Hasanuddin dengan putri Sultan Trenggana itu terlalu dini dan mungkin dikelirukan dengan kisah perkawinan ayahandanya Sunan Gunung Jati dari Cirebon dengan saudara perempuan Sultan Demak. Apa yang ditulis sejarah Banten tentang perkawinan Hasanuddin itu adalah kekeliruan yang menuliskan kisah perkawinan Sunan Gunung Jati dengan Nyai Tepasari, putri Adipati Tepasana di Lumajang, yang merupakan keluarga pejabat Majapahit di pedalaman yang awal sekali memeluk Islam. Keturunan penguasa Lumajang di Kutornon, Menak Koncar. Menurut cerita tutur setempat, Adipati Menak Koncar adalah keturunan Arya Banyak Weda dari Singasari. Dari Menak Koncar inilah lahir bangsawan Arya Pinatih di Bali, yang sebagian diantaranya menjadi penyebar Islam di Gresik, seperti Pangeran Arya Pinatih dan kakak perempuannya, Nyai Ageng Pinatih. Maka Menak Koncar sampai saat ini banyak diziarahi oleh Dusun Piting, Desa Kutornon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Kisah Raden Ja'far Shottik dalam menumpas gerakan makar Ki Ageng Pengging beserta gurunya Syekh Siti Jenar atas perintah Sultan Demak memunculkan cukup banyak kontroversi. Dalam Serat Kandaning Ringgit Purwa, Jilid 9 Pupuh 430 yang ditulis dalam tembang Dandang Gula, dituturkan bagaimana Sunan Kudus datang ke Pengging atas perintah Sultan Demak dalam rangka menumpas upaya makar penguasa Pengging, yaitu Ki Ageng Pengging. Di kediaman Ki Ageng Pengging, Sunan Kudus terlibat perdebatan dengan Ki Ageng Pengging. Dalam bahasa tembang Dandang Gula ini dikisahkan bahwa tuduhan Sunan Kudus sekitar penyimpangan ajaran yang diikuti Ki Ageng Pengging tegas-tegas ditolak oleh yang bersangkutan. Ki Ageng Pengging menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan penilaian Sultan Demak karena baginya kebenaran itu adalah kebenaran, ibarat makanan yang setelah dikunyah harus ditelan pantang dimuntahkan kembali. Ketika Sunan Kudus menanyakan tentang kemampuan Ki Ageng Pengging yang bisa mati dalam hidup dan hidup di dalam kematian, Ki Ageng Pengging menyatakan sudah bisa menjalaninya. Yang dimaksud
mutu qabla an tamutu dalam laku rohani tasawuf. Merasa maksudnya bisa berbeda, Sunan Kudus menyatakan bahwa ia mengemban titah sultan untuk menyaksikan kematian Ki Ageng Pengging. Ternyata Ki Ageng Pengging tidak keberatan ia mati atas keinginannya sendiri. Ia berpesan agar kematiannya terlihat wajar, hendaknya Sunan Kudus menyayat sikunya dengan keris. Demikianlah Ki Ageng Pengging mengamalkan ilmunya yang diperoleh dari Syekh Siti Jenar, menghendaki kematian dirinya pribadi. Ketika melihat Ki Ageng Pengging akan wafat, Sunan Kudus buru-buru pergi sambil mengucap salam yang masih disahuti oleh Ki Ageng Pengging. Namun sekejap kemudian, ketika istri Ki Ageng Pengging keluar membawa suguhan, ia mendapati suaminya sudah wafat. Ia menjerit dan gemparlah Pengging atas kematian junjungan mereka. Tak jauh beda dengan Serat Kandaning Ringgit Purwa, Babat Tanah Jawi dan Babat Pengging menuturkan bahwa Sunan Kudus telah menghukum mati Ki Ageng Pengging dengan menggoreskan kerisnya ke siku Ki Ageng Pengging. Padahal menurut aturan yang berlaku di masa itu, setiap penumpasan terhadap pemberontak harus dibuktikan dengan membawa kepala pemimpin pemberontak di hadapan raja. Kisah pembunuhan Ki Ageng Pengging tidak sedikit pun disertai bukti kematian dari putra kedua Raja Pengging Adiadiningrat itu. Babat Demak juga menuturkan bagaimana guru Ki Ageng Pengging, Syekh Siti Jenar, dijatuhi hukuman mati oleh para wali di Masjid Agung Demak, tapi tidak juga disertai bukti mayat Syekh yang dituduh sesat itu. Hanya ada bangkai seekor anjing yang dianggap sebagai jelmaan Syekh Siti Jenar. Sementara itu, Babat Cirebon dan Pustaka Nagara Kertabumi menuturkan bahwa Sunan Kudus dengan menggunakan keris pusaka Kantanaga milik Sunan Gunung Jati telah menikam Syekh Lemah Abang dalam eksekusi yang dilakukan para wali di Masjid Sang Cipta Rasa di Keraton Kesepuhan Cirebon. Anehnya, dalam historiografi Cirebon itu, mayat Syekh Lemah Abang juga tidak ada, melainkan diganti dengan bangkai seekor anjing. Di sisi lain, Dede Sujana, sejarawan Cirebon dari Keraton Kanoman yang banyak mentranskrip naskah-naskah kuno, menuturkan bahwa keberadaan kampung Kasunean di Cirebon sesungguhnya berhubungan dengan usaha Sunan Gunung Jati melindungi orang-orang Pengging dari kejaran Sultan Demak. Tampaknya untuk meluruskan kebenaran sejarah yang melibatkan Sunan Kudus dalam usaha menghancurkan kekuatan Pengging yang dianggap makar dan menumpas ajaran Syekh Siti Jenar yang dinilai sesat, perlu dilakukan kajian ulang yang lebih objektif atas naskah-naskah historiografi yang ada dan dengan pendekatan sejarah yang lebih ilmiah. Sementara itu, terkait keterlibatan Sunan Kudus dalam proses suksesi tahta Demak pasca wafatnya Sultan Trenggana, bermunculan cerita-cerita tutur yang kurang menguntungkan Sunan Kudus. Hal itu bisa dipahami mengingat tokoh suksesor yang dijagokan Sunan Kudus, Arya Penangsang, penguasa Jipang Panolan, kalah dan terbunuh dalam prosesi suksesi. Sebagian peneliti menyatakan bahwa karena alasan tidak lagi diberi kepercayaan oleh Sultan Trenggana, karena ketidakjelasan kasus penumpasan Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar, Raden Ja'far Shadiq mengambil keputusan meninggalkan Demak selamanya dan untuk seterusnya tinggal di Kudus. Alasan untuk mengambil kembali pengaruhnya di keraton dengan mendukung salah seorang cucu Raden Patah, Arya Penangsang, itulah yang kiranya membuat Sunan Kudus melibatkan diri dalam proses suksesi di Demak. Sementara sebagian peneliti lain menganggap bahwa kepergian Raden Ja'far Shadiq dari Demak ke Kudus berkaitan dengan pergantian kedudukannya sebagai Imam Masjid Agung Demak kepada Sunan Kalijaga. Sebagian yang lain menganggap kepergian Sunan Kudus akibat kalah pengaruh oleh Sunan Kalijaga yang selain menjadi Imam Masjid Agung Demak juga merupakan mertua Sultan Trenggana, di mana murid-murid Sunan Kudus banyak yang berguru kepada wali asal Kalijaga Cirebon itu. Lepas dari perdebatan mengenai latar alasan perginya Sunan Kudus dari Demak, penulis lebih menemukan latar alasan yang masuk akal.
Kepergian Raden Ja'far Shadiq dari Demak ke Kudus terjadi setelah wafatnya Sultan Trenggana yang diikuti pecahnya kerusuhan di mana-mana. Penulis yakin bahwa Raden Ja'far Shadiq selama Sultan Trenggana berkuasa tidak pernah meninggalkan Demak, sebab setelah kedudukannya sebagai imam masjid di Demak digantikan oleh Sunan Kalijaga, Raden Ja'far Shadiq justru diangkat oleh Sultan Trenggana menjadi Qadli atau hakim, yaitu jabatan di kesultanan yang lebih tinggi dari imam masjid. Itu sebabnya saat Sultan Trenggana wafat dan Demak jatuh dalam kekacauan, Raden Ja'far Shadiq yang masih menjabat Qadli atau hakim pindah ke Kudus. Kiranya sejak meninggalkan Demak dan terutama setelah Sultan Trenggana wafat, Raden Ja'far Shadiq Sunan Kudus merintis pendirian Masjid Agung Kudus yang besar dan keindahannya tidak kalah dengan Masjid Agung Demak. Sebuah inskripsi berbahasa Arab yang terdapat di atas mihrab Masjid Agung Kudus menyebutkan bahwa masjid kuno itu didirikan oleh Raden Ja'far Shadiq yang menjadi hakim negara pada tahun 956 Hijriah, yang jika dikonversi ke tahun Masehi sama dengan tahun 1549 Masehi. Masjid itu disebut Al-Aqsa atau Al-Manar. Gelar Sunan Kudus sendiri tampaknya disandang Raden Ja'far Shadiq setelah ia tinggal menetap di Kudus. Kiranya setelah tinggal di Kudus dan mendirikan Masjid Agung Kudus, gerakan dakwah yang dilakukan Raden Ja'far Shadiq semakin intensif di tengah masyarakat karena tidak lagi disibukkan dengan urusan pemerintahan. Bahkan munculnya berbagai cerita legenda yang dihubungkan dengan kekeramatan Sunan Kudus berlangsung sewaktu putra Sunan Ngudung itu tinggal di Kudus pada usia lanjut sampai akhir hayatnya. Terima kasih telah mendengarkan kisah Sunan Kudus, semoga bernilai manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.